Udah selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Hari ini masuk semua. Masuk semua. Tuh dari Mas ini masuk semua. Biasanya ada yang nggak ikut pelajaran Ibu. Lagi semangat, Bu. Lagi rajin Bu. Farah udah sehat? Masih pilek, Bu. Masih pilek. Kenapa sih pilek? Jangan-jangan terus. Oh iya ya, kalau minum es itu kadang bikin pilek ya, bikin batuk kan. Makanya anak kecil dilarang buat makan atau minum es putih. Iya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita screening terlebih dahulu ya. Ibu ingin ngecek semangat kalian. Tepuk semangat! 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 Oke, tepuk tangan. Oke, pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Masih ingat? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Unsur-unsur pen. Ada unsur intrinsik, ada pengertian, ada ciri-ciri. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Gita. Tadi Mbak Gita ini semalam belajar. Kalau Mbak Farah belajar apa enggak? Belajar dulu. Belajar. Mbak Gita? Belajar masih. Nah, kita masih membahas tentang cerpen. Apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Ada di KD 3.8. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Jadi, setelah kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian cerita pendek. Lalu yang kedua, kalian mampu menjelaskan isi dari cerita pendek. Yang ketiga, kalian diharapkan memahami nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Oke, Ibu mau tanya lagi. Siapa yang tahu pengertian cerpen? Ada yang masih ingat kemarin apa? Cerpen adalah singkatan dari cerpen deh. Singkatan dari cerpen. Cerita pendek. Ya betul. Cerpen atau cerita pendek merupakan sebuah karangan cerita yang hanya memiliki satu konflik dan berisi 1.600 sampai dengan 10.000 kata. Kenapa dinamakan dengan apa? Memiliki satu konflik? Karena kalau banyak konflik itu dinamakan apa? Novel. Kalau hanya satu konflik berarti satu penyelesaian masalah. Berbeda dengan novel ya. Kalau di novel kan sampai beratus-ratus halaman. Setiap cerita atau setiap babnya kadang beda konfliknya gitu. Nah, oleh karena itu cerpen dibaca dalam satu kali duduk, berbeda dengan sebuah novel. Kenapa dibaca dalam satu kali duduk? Ada yang bisa jawab? Iya, karena pendek. Saking pendeknya cerita tersebut, kita cuma bisa menghabiskan waktu 5-10 menit atau bahkan 3 menit sudah selesai, ya. Lalu langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Nilai-nilai yang ada di dalam cerpen adalah sesuatu yang terdapat dalam sebuah cerita berupa hal yang baik atau buruk. Kenapa dikatakan hal yang baik dan buruk? Karena dalam novel biasanya menceritakan terkait
yang terkandung dalam cerpen. Iya, betul Mbak Vina. Nah, di dalam cerpen itu mengandung nilai-nilai yang membuat pembaca itu dapat mengerti, oh ini tuh hal yang baik untuk dilakukan, oh ini tuh hal yang buruk untuk dihindari atau ditinggalkan. Nah, adapun nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, yang pertama ada nilai apa ya Mbak Vina? Nilai agama. Nilai agama. Nilai agama disebut juga nilai religius. Nah, nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan beserta ajaran-ajarannya. Nah, ada yang pernah ini nggak baca cerita pendek isinya nilai agama atau nilai religius? Cerita pendek apa gitu? Lupa Bu. Belum lupa. Jadi ibu pernah baca ya suatu cerita pendek yang ini apa namanya berjudul Pencuri Masuk Islam. Nah, di suatu hari itu ada seorang bapak yang dari keluarga yang tidak mampu dan harus menyekolahkan anaknya. Dia bukan berasal dari Islam, dia berasal dari agama yang lain. Nah, karena kepepet ya istilahnya, harus membayar pendidikan anaknya, harus kebutuhan dapur harus terpenuhi. Akhirnya pikiran-pikiran jahat itu muncul di dalam pikiran si bapak tersebut. Kemudian si bapak tersebut berkeliling pada suatu malam, berkeliling ke suatu desa atau komplek, dan yang dituju ialah rumah yang paling bagus atau paling mewah di komplek tersebut. Nah, dia berhasil mencuri sebuah handphone, alat elektronik begitu. Namun dia tidak bisa keluar dari rumah itu karena pada saat jam 1 pagi itu yang punya rumah kebangun, dilalah untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, ketika ketahuan, si malingnya sangat amat kaget gitu loh. Oh, kok bisa kebangun jam segini? Biasanya orang jam segini itu lagi lelap-lelapnya untuk tidur. Dia nggak bisa mencari tempat untuk ngumpet bersembunyi. Nah, dia ketahuan dan kalian tahu bahwa yang punya rumah itu adalah seorang ustadz. Ustadz itu apakah marah melihat seorang maling mengambil semua hartanya, mengambil benda-benda miliknya? Enggak. Seorang ustadz tersebut malah memberikan uang, segepok uang untuk si maling tersebut. Nah, si maling tersebut merasa tersentuh gitu loh. Akhirnya dia cerita kenapa dia mengambil mencuri gitu. Ternyata karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, setelah maling itu dibebaskan, maling itu beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah si Pak Ustadznya, dan kemudian maling itu ingin masuk Islam karena Islam mengajarkan hal yang baik-baik. Walaupun dia dari orang yang jahat, dia dipandang sebagai orang yang baik oleh ustadznya itu. Jadi ada nilai agama yang ada di dalam sebuah cerpen. Lalu yang kedua ada nilai budaya, yaitu nilai
jawab budaya apa? Iya, budaya kesenian. Terus budaya apa lagi? Yo, Adat. iya adat istiadat ya. Adat istiadat. Misalnya kita nanti suatu saat nanti kalian akan menikah gitu kan ya. Nah, dalam prosesi pernikahan tersebut ada yang namanya adat istiadat, ada yang namanya adat ngunduh mantu, terus yang lempar-lemparan suruh itu namanya apa? Nggak tahu. Anggi, terus ya itu loh lempar-lemparan suruh, lupa balangan suruh apa ya? Iya, itu. Nah, dari budaya-budaya tersebut bisa loh kita ceritakan dalam sebuah cerita pendek. Jadi tujuannya kenapa? Agar budaya-budaya yang ada di Indonesia itu dapat diketahui seluruh orang, dapat diketahui oleh semua generasi. Karena tulisan itu tidak akan pernah hilang. Itu. Lalu yang ketiga ada nilai sosial, berkaitan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya gotong royong atau kegiatan untuk membantu masyarakat. Jadi ada cerpen yang isinya tentang gotong royong, saling membantu gitu. Lalu ada nilai moral yang ketiga. Nilai moral yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika dan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang berlaku di dalam masyarakat yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca. Contoh nilai moral yang kita ambil dari sebuah cerpen, misalnya ketika suatu tokoh bertamu ke rumahnya tetangganya, dia akan mengucapkan salam. Misalnya ada suatu kejadian dalam lingkungan tempat tinggalnya, biasanya orang-orang akan saling menjenguk, gitu kan ya? Masih tetap ada apa enggak di daerah kalian? Masih tetap ada ya. Itu termasuk nilai moral. Lalu yang kelima ada nilai politik, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Biasanya cerpen yang memuat nilai politik ini biasanya digunakan atau ditujukan untuk mengkritik suatu pemerintah. Misalnya apa? Misalnya gara-gara sembako naik, terus banyaknya korupsi. Nah, itu banyak loh cerpen-cerpen yang memuat cerita politik atau nilai-nilai politik. Yang keenam ada nilai pendidikan, berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, dari semua nilai-nilai ini, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Jadi nilai-nilai dalam cerpen tadi ada berapa ya? Nah, apa saja? Agama, budaya, norma, politik, pendidikan, dan moral. Oke. Ya, kita materinya segitu aja. Bu guru pengen ini membagikan LKPD untuk kalian. Coba perwakilan maju ke sini. Perwakilan. Nah, dibagikan satu persatu ya, Ibu. Oke. Di situ ada cerpen berjudul apa? Penjual gulali yang buta. Penjual gulali yang buta. Nah, kalian tugas kalian adalah menganalisis nilai-nilai kehidupan yang
ada di dalam cerpen tersebut. Kalau di situ kan, maaf ya, di situ tulisannya berkelompok. Sebenarnya itu individu, bukan kelompok. Oke. Di bawah lembar tersebut ada kolom, benar ada? Ada berapa kolom? 3. Yang kolom pertama itu nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, kalian cari nilai apa sih yang ada di dalam cerpen tersebut? Apakah nilai moralnya, apakah nilai pendidikannya, apakah nilai politik, atau nilai sosial, atau nilai agama. Dan kemudian di kolom yang kedua kalian tulis juga kutipannya, kutipan dari kalimat tersebut yang menunjukkan nilai kehidupan. Dan yang kolom ketiga adalah aktualisasi dalam kehidupan. Aktualisasi dalam kehidupan itu contoh dari kehidupan nyata. Contohnya apa? Gitu ya, paham ya? Udah? Oke. Silakan mengerjakan. Waktunya 10 menit. Cukup? Oke. Iya, yang pertama tuh apa yang tadi? Nilai sosial. Buktinya gimana gitu? Ada yang sudah selesai? Saya. Farah sama Vina sudah? Belum. Ya, dilanjutkan ya, diselesaikan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, kita koreksi bareng-bareng ya, kita bahas sekarang. Ya, ada 3 kolom. Maaf ya, tidak seharus karena hidup itu tidak harus terus. Yang pertama nilai apa? Sosial. Nilai sosial. Kutipannya apa? Ketika Video tersentuh, hatinya ketika saya yang pura-pura. boleh. Iya, boleh. Hatinya Ketika mendengar jawaban yang berbulali, ya. lalu Ridho memberi uang tambahan untuk menyewa tersebut. Nah, aktualisasinya apa, Fir? Kita mau apa? Saling tolong menolong dengan sesama. Oke, bagus. Tolong menolong. Ada yang berbeda dari nilai sosial? Ada yang berbeda kutipannya? Maksudnya ada yang berbeda kutipannya? Oh, berpura-pura membeli gulali, Bu. Kenapa? Kenapa itu masuk ke dalam nilai sosial? Karena iya membantu. Ridho membantu Pak Gulali. Iya, Pak Gulali itu penjual gulali. Jadi nilai sosial yang didapat dari cerpen penjual gulali itu adalah saling tolong menolong sesama manusia. Ketika ada yang gagal kita bantu dengan cara Membeli. Nah, nilai yang kedua nilai apa? Agama. Nilai agama. Kutipannya apa? Ini Bu. Nah, saya sudah nggak khawatir dengan rezeki karena sudah ada Allah yang mengaturnya. Oke, bagus. Nah, aktualisasi dalam kehidupan apa? Selalu bermusuh-musuh dengan Allah. Bagus. Selalu berhubungan dengan Allah. Karena yang namanya rezeki,
jodoh, dan kematian itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita sebagai manusia baiknya harus berprasangka baik kepada Allah. Itu ya paham ya tentang nilai-nilai dalam cerpen? Paham ya? Ibu percaya kalian itu sudah 100% bisa lah menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, di penghujung pembelajaran kali ini kita sedikit mereview ya tentang materi yang Ibu ajarkan. Jadi kita telah belajar tentang cerpen dan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Nilai-nilai yang ada di dalam cerpen dibagi menjadi 6 atau 7? 7. Nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, moral, nilai politik, serta nilai ekonomi. Nah, Ibu harap dari banyaknya nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek ini dapat kalian aktualisasikan di dalam kehidupan kalian ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.